Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofida Kania Maharani. Di sini saya mau menceritakan mengenai periode sejarah sastra Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1933. Didokumentasikan untuk tugas mata kuliah sejarah sastra dengan dosen pengampu Ibu Dr. Evi Hamala MPD. Pengertian sejarah sastra sendiri mendengar kata sejarah menjadi momok karena mengandung gagasan bahwa mempelajari topik tersebut harus berarti menghafal, juga mendengar ceramah tentang berbagai peristiwa di masa lampau. Berdasarkan hal-hal tersebut, berikut ini salah satu pengertian sejarah sastra dari Luxembourg. Itu ilmu yang membahas periode-periode kesastraan, aliran-aliran jenis-jenis pengarang, dan juga reaksi pembaca dalam mempelajari sejarah sastra itu sendiri. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai materi perkembangan sastra Indonesia pada periode tahun 1850 sampai dengan 1933. Nah, perkembangan sastra Indonesia sendiri itu dibagi menjadi 5 pokok pembahasan. 5 pembahasan itu pembahasan sastra ya. Jadi yang pertama, sastra Melayu Tionghoa, itu bacaan liar, sastra koran, dari Max Havelaar ke politik etis, dan balai pustaka. Yuk disimak gimana sih penjelasannya. Apa sih sastra Melayu Tionghoa itu? Terus juga apa sih bacaan liar, juga sastra koran, dari Max Havelaar ke politik etis, dan balai pustaka. Ayo disimak baik-baik ya. Jadi sastra Melayu Tionghoa di Indonesia, sastra Melayu Tionghoa tumbuh dan berkembang sebelum muncul sastra Indonesia modern pada akhir abad ke-19. Yang pertama itu sastra Melayu Tionghoa. Di Indonesia, sastra Melayu Tionghoa tumbuh dan berkembang sebelum muncul sastra Indonesia modern pada abad ke-19. Sastrawan New Zealand menyebutnya dengan sastra Indonesia Tionghoa. Menurut Jacob Sumarjo dalam bukunya Dari Hasanah Sastra Dunia 1985, jenis sastra ini diawali dengan terjemahan kisah-kisah dalam karya sastra Melayu dan Tionghoa sendiri, menggambarkan tentang pergulatan mencari identitas dan pengakuan yang dialami etnis Tionghoa di Indonesia. Tampak pula keragaman dalam masyarakat Tionghoa yang berorientasi ke tanah leluhur, memuja kolonialisme Belanda, atau berusaha menjadi orang Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, yang kita ketahui betapa heterogennya masyarakat Tionghoa di Indonesia. Jadi kan di Indonesia juga banyak di sini orang-orang orang Cina yang menjadi penduduk di Indonesia sendiri. Ternyata itu juga ada sejarahnya dalam kesastraan pada masa itu hingga sekarang ini. Dan yang kedua, bacaan liar. Perkembangan sastra Indonesia pada periode awal ditandai dengan produksi bacaan kaum pergerakan yang sering disebut oleh negara kolonial sebagai bacaan liar. Kaum pergerakan memandang produksi bacaan mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mesin pergerakan, yaitu untuk mengikat dan menggerakkan kaum kromo, kaum buruh dan kaum tani yang tak memiliki sawah dan tanah. Produksi bacaan dapat berbentuk surat kabar, novel, buku, syair, sampai teks lagu. Bagi mereka, bacaan merupakan alat penyampai pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan. Kepada kaum-kaum tersebut, oleh spektrum revolusioner dan radikal dari kaum pergerakan, bacaan liar diisi dengan pesan tentang
zaman yang telah berubah dan penindasan kekuasaan kolonialisme. Tujuan dari pesan-pesan tersebut adalah agar dapat mengajak rakyat untuk melawan penjajah. Jadi yang ketiga, sastra koran. Perkembangan sastra Indonesia juga tidak lepas dari peranan koran atau surat kabar. Surat kabar mulai menunjukkan perannya dalam menopang kehidupan sastra dengan banyak melelahkan. Penulis-penulis novel dari kalangan wartawan ini bahkan dapat dilacak sejak terbitnya surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu dengan tulisan Latin, yaitu surat kabar bahasa Melayu tahun 1856 dan beberapa surat kabar lain sesudah itu yang memunculkan penulis-penulis Tionghoa. Penulis-penulis ini kemudian melahirkan sastra Melayu Tionghoa baik berupa karya asli, seduran maupun terjemahan. Dari Max Havelaar sampai ke politik etis, itu yang keempat tadi. Dari Max Havelaar sampai ke politik etis, perkembangan sastra Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia dalam mengembangkan kesadaran sosial dan politik bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Dengan demikian, sastra Indonesia modern dengan lahirnya kesadaran nasional tersebut yang tercermin dalam hasil sastrawan dalam kritik sosial dan cita-cita politik yang dikemukakan serta alat bahasa yang digunakan. Atau lelang kopi perusahaan dagang Belanda ditulis oleh Multatuli, nama samaran Edward Douwer Dekker. Orang Belanda yang humanis dan menaruh simpatik besar terhadap penderitaan rakyat Indonesia, khususnya Jawa. Balai Pustaka yang terakhir merupakan Balai Pustaka. Perkembangan sastra Indonesia modern tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka. Balai Pustaka tersendiri pada awalnya adalah komisi untuk bacaan sekolah, pribumi, dan bacaan rakyat. Untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada awal abad ke-20, selain juga untuk memerangi pengaruh nasionalisme dan sosialisme yang mulai tumbuh subur di kalangan pemuda belajar. Oleh karena itu, perlunya pemerintah kolonial untuk menyediakan bacaan ringan yang sehat untuk lulusan sekolah rendah. Institusi Balai Pustaka memberikan pertimbangan dan juga turut memberi pertimbangan kepada negara kolonial tentang pemilihan naskah bacaan bagi perpustakaan sekolah dan masyarakat kolonial umumnya. Walaupun terdapat berbagai pendapat pro dan kontra tentang peran Balai Pustaka dalam perkembangan sastra Indonesia, tidak perlu ditetapkan mana yang benar. Hal ini melihat objektif bahwa Balai Pustaka telah memberikan kesempatan kepada pengarang dan editor Indonesia sebagai penerbit yang luas jaringannya sehingga terbuka pendidik yang luas juga jaringannya sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.